Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita kembali belajar mengenai tematik muatan SBDP. Kemarin kita sudah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Alhamdulillah nilai-nilainya lumayan memuaskan. Nanti akan Bulina post ya nilai-nilainya bila setelah selesai direkap semuanya. Karena mohon maaf 2 kelas itu lumayan banyak gitu, jadi dimohon kesabarannya. Oke, untuk SBDP kali ini kita akan belajar mengenai tempo lagu. Oke. Tempo lagu itu apa sih? Ya, ada penjelasannya. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Nah, jadi dalam satu lagu itu ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang sedang, itu dinamakan tempo. Ya, oke. Sedangkan ada alat yang digunakan untuk mengukur tempo disebut metronom. Nah, tempo sendiri dibagi menjadi 3 jenis. 1 tempo lambat, 2 tempo sedang, 3 tempo cepat. Nah, kalau tempo lambat tentunya lambat dinyanyikannya ya. Tempo sedang biasa saja, begitu seperti lagu-lagu anak-anak. Tempo cepat yang dinyanyikannya agak cepat. Kalau tempo lambat seperti lagu Mengheningkan Cipta. Dengan seluruh itu lambat. Kalau sedang seperti balonku ada 5. Sedang itu temponya, kecepatannya, cepat atau lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Lalu cepat, tempo cepat seperti apa? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Seperti itu. Tapi dalam satu lagu itu ada yang seharusnya dinyanyikan lambat, ada juga yang dinyanyikan sedang, dan ada juga yang dinyanyikan cepat. Nah, berikut ini ada macam-macam tempo. Lambat ada largo, lento, adagio. Kalau sedang andante, moderato. Lalu kalau tempo cepat allegro, vivace, dan presto. Ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh urutan tangga nada dasar. Bila titiknya ada di bawah seperti ini rendah. Bila tidak ada titiknya di atas atau di bawah, angkanya berarti sedang. Kalau titiknya di atas berarti tinggi. Nah, ayo kita amati lagu kicir-kicir ini. Lagu kicir-kicir ini kurang lebih seperti ini. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Itu bisa dilihat nih dari sini. Kalau misalkan tidak ada titiknya di atas atau di bawah angkanya berarti itu sedang ya. Terlihat. Kalau ini saya menyanyi ya Tuhan. Saya menyanyi ini titiknya berarti di bawah, berarti kita temponya agak dilambatkan. Nah, secara keseluruhan kicir-kicir ini memiliki tempo lagu sedang. Oke. Nah, oke. Ini yang tadi kan sudah Bulina sedikit jelaskan. Silahkan anak-anak kerjakan. Apa saja sih yang termasuk dari sini nih? Nah, misalkan ini kicir-kicir, ini lagunya, berarti termasuknya sedang. Tulis liriknya, kicir-kicir, ini lagunya, boleh. Di checklist aja, terus ditulis ininya liriknya di sini. Oke, seterusnya sampai kalian bilang menemukan lambat. Lambat checklist, terus liriknya apa ditulis. Nah, ini uji kemampuannya, silahkan anak-anak isi untuk latihan nanti bila ada penilaian akhir semester ya. Ini latihannya juga. Oke deh, untuk hari ini, untuk SBDP-nya, Bulina cukupkan sampai sini ya. Oke, kita lanjut ke materi bahasa Indonesia.
materi bahasa Indonesia ini masih membahas mengenai energi alternatif, tapi kita akan belajar mengenai bagaimana menuliskan petunjuk penggunaan barang-barang elektronik. Nah, sangat mudah sekali, pasti anak-anak udah pada bisa deh. Nah, ini contohnya. Siapa yang tidak punya kipas angin di rumah pasti minimalnya sekali memiliki kipas apa tuh kipas tangan boleh deh ya, atau misalkan kipas yang mini itu yang biasanya digenggam itu. Nah, ternyata setiap barang elektronik itu memiliki petunjuk penggunaan ya, agar kita tidak salah dalam menggunakannya tentunya ya. Nah, ini contoh petunjuk penggunaan kipas angin. 1. Colokan steker ke stop kontak ya. Colokin dulu. Yang kedua, tekan tombol on untuk menghidupkan. Tentunya kalau off itu kipas anginnya nggak muter ya. Lalu tarik tuas di bagian atas kipas angin agar bergerak dan tekan tuas jika ingin kipas angin tidak bergerak. Khasnya sekali dalam penggunaan kipas angin yang berdiri ini adalah bisa bergerak-gerak kepalanya ya. Tentu ada tuasnya. Kita harus menarik tuasnya agar bergerak si kepalanya, kalau ingin tidak bergerak ditekan. Atur kecepatannya, pasti ada kecepatan dalam kipas angin. Bila ingin lambat, tekan 1, bila ingin sedang 2, bila ingin cepat 3. Lalu kalau misalkan setelah dipakai agar menghemat energi, kita harus menekan tombol off. Oke deh. Nah, ingat, menggunakan kipas angin harus sesuai dengan keperluan ya. Jangan biarkan menyala bila tidak diperlukan. Pasti akan seperti itu. Nah, ini latihannya ada petunjuk penggunaan setrika. Nomor 1, tunggu beberapa saat hingga panas. Masa langsung tunggu beberapa saat hingga panas? Pasti yang ke satu itu dimulai dengan mulailah, atau misalkan tancapkan, ya, colokan gitu. Nah, anak-anak boleh diurutkan ya di sini mana yang betul. Tancapkan kabel pada saklar, misalkan nomor 2 tulis. Lalu setelah tancapkan apa? Tulis. Silahkan di sini ya. Oke. Nah, untuk latihannya boleh anak-anak ini ada petunjuk penggunaan. Nama petunjuk penggunaan apa nih namanya? Pasti pada tahu ya orang kota. Kalau nggak tahu, aduh, masa aja ya. Ini petunjuk penggunaan televisi dan mesin cuci. Ini mesin cucinya udah canggih, mesin cuci bukaan depan. Bagaimana caranya? Silahkan anak-anak tuliskan di sini biar Bu Lina tahu sudah sampai mana sih anak-anak bisa mengetahui mengenai petunjuk penggunaan. Oke, untuk materi hari ini, Bu Lina cukupkan sampai sini. Kita tadi sudah belajar mengenai tempo lagu pada kicir-kicir dan mengenai petunjuk penggunaan barang elektronik. Silahkan bagi soalnya untuk dikirimkan ke WhatsApp grup. Silahkan ditulisnya yang rapi biar Bu Lina bisa nilainya enak ya. Terus tulisannya juga kebaca. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini Bu Lina cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.